Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil-haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri al-miqdarin azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن خلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد. Alhamdulillah, para hadirin, para kiai, para asatidzah, para orang tua, insyaallah semua kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dibukakan kebaikan rahmat sehingga senantiasa dalam kehidupan kita mendapat kasih sayang Allah dan ditanamkan rasa syukur dalam hati dan dalam keadaan panjang umur dan apabila datang waktunya dalam husnul khatimah ya rabbal alamin. Baik hadirin, kita lanjutkan dari kitab Hidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali rahimahullah. Masuk pembahasan kita sekarang tentang babu adabi dukhulil khala. Bab tentang adab masuk kamar mandi. Jadi luar biasa dalam Islam. Ini sampai kamar mandi saja ada adab-adabnya. Ada tata caranya. Ini sebenarnya menunjukkan kesempurnaan Islam. Sampai ada pada saat itu ada seorang Yahudi, maksudnya ngejek. Allamaka nabiyyaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu syai. Nabi kamu ngajarin segala sesuatu. Sahabat dengar omongan seperti itu bukan marah, bangga. Iya, Nabi kami, Nabi Rasul allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu syai hatta al-khira'ah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami segala sesuatu sampai tata cara buang air besar. Diajari. Luar biasa. Nah, ini Imam Ghazali kalau dalam kitab-kitab fikih biasanya membahas tentang hukum-hukum, tapi di sini Imam Ghazali lebih banyak kepada adabnya. Makanya ulama ada yang mengatakan kalau kita menjalankan adab masuk kamar mandi aja, istiqomah, itu insya Allah bisa jadi wali. Baru adab kamar mandi itu, ya masya Allah. Fa'idha qasada baital ma'i liqada'il hajati faqaddim bidukhuli rijlakal yusra. Apabila engkau masuk bertujuan untuk baitul ma', ya, kamar mandi, untuk liqada'il hajah, untuk membuang hajat, maka dahulukan dalam masuk itu kaki kiri. Wa fil khuruji rijlakal yumna, kalau keluar kaki kanan. Nah, ini juga setiap tempat di mana kalau tempat kita masuk ke tempat yang mulia, begitu juga kaki kanan. Dan kalau keluar kaki kiri. Nah, begitu juga kalau kita masuk ke tempat-tempat yang hina atau yang kotor, maka dahulukan kaki kiri. Ya, misalnya ke jagal, itu kan tempat potong darah, pemotongan banyak darah. Nah, itu begitu kaki kiri. Ya, dan lain-lainnya dia, pokoknya intinya itu. Kemudian wala tastashib syai'an alaihi ismullah ta'ala wa rasulih. Ya, dan jangan membawa sesuatu daripada nama Allah dan Rasulnya. Tidak pantas dibawa, tidak pantas ke kamar mandi. Ya, karena ini adalah nama-nama yang mulia. Nama Allah Subhanahu wa taala, nama Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ini yang kita dari dulu diajarin untuk jaga adab. Ada seorang waktu itu dia berjalan lagi mabuk. Ini orang mabuk. Dia berjalan, tapi memang dulunya dapat pendidikan lah istilahnya. Ya, ketika dia berjalan dia lihat ada nama Allah, lafaz Allah belarakan di bawah. Diambil, ya Allah, ini nama Tuhanku. Diambil dari bawah tadi, diambil, diangkat, kemudian dibawa pulang, dibersihin, dipakein minyak wangi, ditaruh di atas tempat yang tinggi. Ini memuliakan lafaz Allah. Akhirnya subhanallah, dia tidur. Itu di dalam tidurnya luar biasa, dia menangis, dan dia mendengar ada satu suara dalam tidurnya itu, ya, bahwa orang yang memuliakan lafaz Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan dia. Bangun-bangun timbul hatinya rasa nyesel terhadap dosa. Bangun-bangun nangis, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperbaiki amal-amalnya, maka dengan cepat dia sudah terpilih menjadi seorang yang dicinta oleh Allah. Dengan masa yang sebentar menjadi wali Allah. Allah kalau mau ngangkat nggak repot-repot. Karena nilai daripada orang itu kedekatan kepada Allah adanya dalam adab. Dalam adab itu artinya dalam hati yang penuh dengan keagungan, ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tadkhulu hasir ar-ra's wala hafiyal qadamain. Jangan masuk ke kamar mandi dengan kepala terbuka dan kaki yang tanpa alas kaki. Ya gak pakai sendal atau bakyak kalau kita dulu misalnya. Ya. Kenapa? Ini sunnah. Kalau bicara hikmah ya tentunya ada hikmahnya yang besar ya. Kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu itu ternyata orang yang di kamar mandi itu memang rambut itu sering rontok, sering apa, karena memang cuaca yang berubah dari luar ke dalam kamar mandi. Jadi banyak kadang-kadang rambut rontok ini, makanya hikmahnya itu disuruh tutup. Tuh, Rasul SAW sudah dari dulu contoh ini. Ya, begitu juga kaki ya, sendal. Wa inda dukhul, ketika masuk kamar mandi, artinya ketika mau masuk kamar mandi, baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi a'udzu billahi minar rajisi najisil khabithil mughwidhi syaitanir rajim. Ya, kalau tidak biasa deh. Ya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau mau ditambahin lagi, wa minar rajisi najisil khabithil mughwidhi syaitanir rajim. Lebih lengkap lagi. Masuk dah kamar mandi kaki kiri. Kemudian wa indal khuruj, ketika keluar, ya, ketika dia keluar, maka alhamdulillah, minta maaf kepada Allah. Kenapa minta maaf? Minta maaf, ini nikmat, takut kita tak syukur. Minta maaf kepada Allah. Ini bisa keluar, Masya Allah, luar biasa nilainya bisa keluar. Orang kalau udah makan nggak bisa keluar, harus keluarin berapa banyak harta juga dikeluarin, yang ini bisa keluar. Subhanallah. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau kalau keluar kamar mandi itu beliau ngusap perutnya. Ya laha min ni'mah law 'arafa an-nas qadrah. Ya, nikmat besar kalau manusia tahu ini ukurannya. Ya, luar biasa. Masya Allah.
Kemudian alhamdulillahilladzi adzaba anni ma yu'dini wa abqa ma yanfa'uni. Ya, atau yang biasa alhamdulillahilladzi adzaba anil adza wa afani. Tambahan lagi alhamdulillahilladzi adzaba anni ma yu'dini wa abqa ma yanfa'uni. Ya, kalau digabung lebih bagus lagi. Nah, ini adab-adabnya nih. Ya, justru adab yang seperti ini, bacaan-bacaan seperti ini, justru inilah yang bisa mengantarkan kedekatan kita kepada Allah. Ya, ini kan bacaan ini, kan gitu. Yang penting hati gua sama Allah dah, misalnya. Tapi ikutin amal-amal yang zahir, tuntunan-tuntunan yang zahir. Justru dari tuntunan ini bisa mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yanbaghi an tu'idan nubala qabla qada'il hajah. Ya, qabla qada'il hajah. Dan selayaknya menyiapkan kerikil-kerikil, batu-batu ya sebelum menunaikan hajat, artinya sebelum buang hajat. Hadas besar, hajat buang air besar atau buang air kecil, itu biasanya sudah disiapkan bagusnya. Wa la tastanjiya bil ma'i fi mawdi'i qada'il hajat. Dan jangan beristinja dengan air di tempat dia buang air. Tapi ini sih modelnya dulu ya. Artinya kenapa beliau katakan seperti ini, dan begitu juga di dalam kitab-kitab fuqaha, karena kalau tempat yang biasa dia buang air itu, kemudian dia cebok dengan air, itu dari kotoran airnya muncrat lagi. Kalau muncrat nanti pembasuhannya harus lebih hati-hati lagi, lebih banyak. Itu intinya, tujuannya itu. Makanya kalau pipis, kalau dulu tuh katanya kalau di Sohro di tanah tuh itu diajarin digembur-gemburin dulu tuh tanahnya. Tanahnya digembur-gemburin dulu biar ketika keluar pipis dia nggak muncrat kemana-mana. Udah, ya mandap di situ istilahnya. Ya. Kalau yang sekarang ya lihat, kalau memang itu kenyataannya nyepret ya jangan. Kalau memang kenyataannya misalnya istinja di situ juga airnya nyepret, balik lagi najisnya ya pindah. Ya kalau tidak ada nyepretan seperti itu aman, ya sudah, tidak ada masalah. Kemudian wa antastabri'a minal bauli wa bitanahnuhi wal nadri salasan wa bi imral yadi al yusra ala asfalil qadim. Ya, kemudian beristibra. Ya, istibra ini membersihkan diri. Dengan apa? Ya, bil baul, dengan buang air, dengan pipis, begitu juga dengan buang air yang besar. Buang air besar. Dengan apa? Bitanahnuh. Ya, dengan ngedehem. Ya. Artinya istibra menuntaskan. Ya, dituntaskan. Dengan apa caranya? Dengan ngedem. Ya. Wa tanah wan natar. Ya, begitu juga dengan ya mengulut. Ya, artinya dengan menggoyangkan kemaluan itu. Ya. Ini kalau layan-layan nih orang nih. Ya, layan-layan. Kalau masih muda sih mungkin ya ngedem sedikit, ya kali ngedem apa semuanya ya selesai deh. Kadang-kadang kalau udah umur lewat ya namanya keran udah sedikit tuh bagusnya bikinan Allah ya. Kalau bikinan Jepang sih paling 5 tahun rusak udah. Ini udah puluhan tahun dipakai, masya Allah. Ya. Nah, terkadang ada seperti itu, atau
tiga kali jadi ya. Wabi imraril yadil yusra ala asfalil ghalib. Ya, selain ditekan-tekan dari itu, ya untuk keluar. Begitu juga diurut-urut. Ya, caranya itu tangan kiri kita itu jalanin. Ya, dari mana? Kalau darinya tuh dari belakang. Maaf ya, dari kemaluan dekat kemaluan belakang itu tarik ke sampai jalanin ke bawah batang. Ya, ini emang pelajarannya begini nih, bukan bodoh. Emang jauh ya, iya, jalanin gitu, jalanin. Ya, 3 kali aja gitu. Oh, masih kurang ini juga misalnya. Gak apa-apa ya, selangkah 2 langkah jalan dulu, baru iniin lagi. Itu intinya biar tuntas. Ya. Iya, namanya itulah. Ya. Masya Allah. Biar yakin dulu bersih. Kalau udah yakin bersih, sudah aman. Aman. Kalau seandainya ntar kayak keluar, jangan dipercaya kecuali kalau memang ada buktinya. Makanya dalam kitab fikih itu diajarin biar ngilangin was-was. Habis gitu gimana kalau kita orang was-was? Ambil air, cepretin tuh kain dalam kain kita. Cepretin air. Jadi ntar kalau seandainya ini itu emang harus cepretin, selesai udah. Gitu buat matain setan was-was. Gitu. Ya. Kemudian wa in kunta fi sohro. Ya, sekarang kalau apabila di sohro nih. Fabu'un an uyuni nadhirin wastatir bi syai'in in wajadta. Kalau di sohro ya artinya di lapangan terbuka atau di kebun ya. Itu maka jauhkan diri kita dari pandangan mata. Jangan main sembarangan aja deh. Ya. Ya bagusnya cari tentunya tempat-tempat yang tertutup. Ya kalau ada toilet ya bagus. Ini kalau darurat misalnya, udah kebelet udah misalnya. Nah, harus turun dari mobil, pinggiran tol misalnya. Ya. Nah orang kan lain-lain, ada yang bisa nahan, ada yang enggak. Ya, enggak bisa disalahkan. Emang udah begitu udah. Ya. Nah, maka adab yang dijalankan seperti itu bagaimana? Ngejauh dulu. Ya, ngejauh. Kalau bisa di tempat-tempat yang agak rendah. Jadi enggak terlalu kelihatan. Makanya orang-orang dulu itu kalau mau buang hajat itu nyari tempat-tempat yang rendah. Tempat yang rendah itu ya namanya adalah ghaid. Makanya kalau mau kemana? Mau ghaid, maksudnya mau ke tempat yang rendah, orang udah paham. Akhirnya sampai sekarang orang tahunya yang namanya ghaid itu kotoran yang keluar. Ya, itu kalau dalam bahasa ininya itu ada isti'arah atau pinjam nama tempat menjadi tempat yang menjadi barang yang keluar istilahnya. Ya, nah yang jauh dah intinya nutup dengan pohon, cari tutupan pohon atau cari tutupan apa sesuatu. Ya, wala takshif aurataka qabla al-intihai ila mawdhi'il julus. Jangan kau buka auratmu sebelum kau selesai daripada tempat dudukmu. Artinya jangan buka dulu, dodorin baru duduk, jangan. Ini di sohro nih, hati-hati. Artinya di kebun. Ya, jadi gimana? Ya udah, jongkok dulu. Di jongkok baru buka. Repot kalau pakai celana ya. Pakai pempek
maksudnya apa? Ya. Kemudian wala tastaqbil syams wal qamar, dan jangan menghadap matahari dan bulan. Matahari siang-siang kita di atas, masih ya kita pipis ngadep atas begitu diri. Emang ada orang yang sambil tiduran begitu, mundur ke atas kayak pancoran. Jadi maksudnya ketika terbit atau terbenam. Gitu. Kalau ketika terbit matahari di sana, jangan kita pipis ngadepin matahari di sana. Atau ketika terbenam, jangan kita pipis atau buang air. Ya kalau buang pipis kedepanin, kalau buang air ngebelakangin. Ya, matahari jangan. Atau bulan. Wala tastaqbil qiblati wala tastadbirha, wala tastadbirha. Dan jangan menghadap kiblat dan juga ngebelakangin kiblat. Kalau buat buang air, ya kalau kalau kiblat ngebelakangin, ngedepanin nggak boleh. Tapi kalau matahari, ketika kita pipis jangan ngedepanin. Ketika kita buang air jangan ngebelakangin itu. Ya, tidak ya. Kalau di kiblat nggak boleh deh ngebelakangin kayak ngedepanin. Nggak boleh. Wa fi mutahaddatsin nas, dan di tempat orang-orang berbicara, artinya tempat di situ kerumunan orang buat ngobrol-ngobrol. Jangan kita pipis di situ, itu mengganggu. Wala tabul fil ma'i raqid, jangan pipis di air yang tergenang. Air tergenang, kalau air itu dikit juga di bawah 20 jadi najis. Ya, kalau di atas 20, kalau memang itu air bisa berubah dengan pipis kita jadi bau, walaupun lebih dari 20 jadi najis. Makanya pipis kalau apalagi itu ini bicara air-air kita nih. Kalau airnya punya orang ya nggak boleh. Ini air punya kita. Di kolam kita atau kita punya kolam renang. Tapi kalau kolam orang nggak boleh. Ya jangan ya. Mana mau sih orang dipipisin begitu kolamnya. Ya wala wa tahta syajaratil musmirati. Begitu juga nggak boleh pipis di pohon yang berbuah ketika sedang berbuah. Kalau lagi belum berbuah, lagi belum musimnya gimana? Wah, lagi belum musimnya nih, udah kebelet mau pipis, sudah pipis di situ, boleh nggak? Nah, kalau keyakinan dia sebelum berbuah juga nanti udah hujan, sebelum berbuah nanti hujan udah, atau dia bawa air, ntar dia siram, dia guyur, bersihin, boleh. Ya, boleh kalau gitu. Tapi kalau dia nggak yakin, dia ntar bau nih, sampai dia berbuah pohon jadi bau nih, kesian yang mau ngambil sini nih misalnya, nggak boleh. Ini pohon kita atau pohon umum ya? Kalau pohon orang, ya nggak boleh. Ini kaidah begini, jangan lupa ini buat umum, pohon yang umum di jalan-jalan gitu. Kalau pohon orang, ya jangan. Kita izin dulu. Wala fil juhri. Begitu juga nggak boleh di lubang. Pipis di lubang. Kenapa? Karena dikhawatirkan ada hewan kecil maka tersakiti, atau ada hewan besar maka bisa menyakiti. Hewan besar, ular, lubang ular dingin-dingin. Ya, ularnya ngamuk keluar. Wah, dipikir ada musuh. Bahaya. Ya. Masya Allah. Ada seorang sahabat, dia pipis lubang saat minum baca.
itu setelah pipis nggak lama lagi kejang-kejang meninggal. Ada suara mengatakan, ya kami membunuhnya, kami tidak kena dia katanya, karena dia telah menyakiti rumah kami. Ternyata lubang jin. Ada jin. Ini ada nih di dalam sejarah tuh, kalau kita baca ada tuh. Ketika beliau lagi jalan, ya walaupun kembalinya semuanya kepada Allah, ini ketentuan, hikmahnya aja kita ambil maksudnya. Ya, kalau sahabat sudah paling top udah radhiyallahu anhu, udah nggak boleh ada yang gitu jelek, semuanya udah paling bagus. Hikmahnya aja Allah kasih seperti itu untuk pelajaran buat kita. Jam juga masih dulu deh, nanti disambung lagi deh ya. Mudah-mudahan Allah maafkan kita ini bermanfaat di akhirat. Ya, minta maaf kepada para guru, para kiai, para asatidzah. Mudah-mudahan ilmu kita semua bermanfaat dan memberikan kita kekuatan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada jamaah diberikan kesempatan, mungkin ada yang ingin bertanya, ada pertanyaan dari jamaah, saya silakan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan masalah tadi ayat-ayat atau lafaz Allah tidak boleh dibawa ke kamar mandi. Terus bagaimana dengan handphone yang sekarang ada aplikasi Al-Qur'annya? Sementara kita lagi seperti ini nih ya, bukan di rumah gitu. Bagaimana begitu? Terima kasih. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Pertama, kita membawa ayat apa semuanya atau zikir itu tidak boleh. Kalau membawa ayat Al-Quran itu lebih tidak boleh, artinya makruh ya, hukumnya makruh. Dan apabila membawa ayat itu lebih lagi makruh, kecuali kalau memang niatnya itu adalah meremehkan, mengecilkan, ayat itu bisa jadi kufur. Itu bukan main-main lagi, ini ayat Al-Quran. Tujuannya meremehkan, ini bisa jadi kufur. Alhamdulillah. Nah, bagaimana seandainya di handphone kita ada tulisan itu? Apakah itu diperbolehkan? Ya intinya kalau di handphone itu sama seperti yang dibuka, dibaca, ya dibaca, artinya memang ada programnya, misalnya di wallpaper depannya itu ada bacaan Allah misalnya kelihatan, atau Nabi Muhammad, itu kita bawa masuk dengan tulisan itu memang ada, ya nggak boleh. Tapi kalau memang programnya saja, asalnya otaknya ialah aplikasinya gitu. Ya kalau otaknya aja nggak apa-apa. Orang hafal Quran, dia kan hafal Quran di otaknya, yang gitu. Apa yang masuk? Ya jadi kalau di dalam hanya programnya, kan program itu kan bukan tulisan, ya kan? Artinya rumusan di situ. Ya, gitu. Ya. Kalau ada kita masuk kamar apa pakai itu kamar mandi harus pakai tutup kepala dulu. Atau kalau pakai peci itu boleh atau nggak? Kan peci itu buat sholat. Atau pakai bahan lain. Ya, pertanyaannya bagus ya. Artinya tadi kita di sini dijelaskan kita pakai tutup kepala. Ya, tutup kepala ini apa? Apa saja? Sapu tangan, handuk, kaos kita, baju, ya, atau peci. Itu bicara tentang boleh, ya boleh. Mau peci, mau apa, mau imamah, apa semuanya itu boleh. Pokoknya intinya tutup kepala. Tapi dari sisi adab, ini ada adabnya ini. Ini yang saya saksikan dari guru saya, Habib Zain. Itu beliau selalu mempunyai peci, kalau lagi jalan ada pecinya di kantong.
peci khusus. Jadi kalau udah mau kamar mandi, itu beliau nggak masukin itu peci yang buat ibadah kepada Allah, nggak dimasukin kamar mandi. Imamahnya beliau nggak masukin kamar mandi. Ya dulu Al-Fajir suka megangin gitu. Kita tungguin kapan, udah alhamdulillah bisa megangin. Ya megangin jubahnya ada, beliau kamar mandi. Itu beliau keluarin itu peci khusus. Itu peci khusus untuk masuk kamar mandi. Dan memang begitu banyak para sholihin, mereka itu enggak memasukkan ke kamar mandi benda-benda yang mereka bawa atribut untuk ibadah. Tasbih. Ini mereka nih, lihat adabnya lebih tinggi lagi. Kalau kita kan yang penting bukan zikir aja, ya kan? Gak apa-apa kan gitu. Ini sampai alat buat zikir, tasbih mereka nggak masuk itu. Ya, itu gitu ya, kurang lebihnya. Insyaallah. Cukup dua sesi pertanyaan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini senantiasa membekas di hati kita dan dapat kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Untuk meningkat ke acara selanjutnya, kita dengarkan sambutan. Yang pertama, sambutan mewakili koordinator ketua subuh gabungan yang akan disampaikan oleh Karam Akhina Haji Helmi. Padanya ilaikum fal tafadhol. Sallu ala Muhammad.